Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Di sini saya, Bu Hani Rohmah Robiah, akan menyampaikan materi mengenai gaya belajar yang efektif untuk pelajar. Kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pengetahuan memiliki tingkat dan cara penyerapan yang berbeda-beda. Misalnya, anak A memiliki kemampuan belajar atau penyerapan pengetahuan yang bagus apabila melihat objek secara langsung, sedangkan anak B harus mendengarkan suara dari objek tersebut. Untuk itu, kalian, karena dalam masa pandemi ini biasanya kan harus belajar mandiri, maka kalian harus bisa mengenali cara belajar yang efektif untuk masing-masing. Oleh karena itu, Bu Hani di sini akan menyampaikan kira-kira kalian termasuk gaya belajar yang mana. Nanti kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat, di mana terfokus pada indera penglihatan. Ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama, umumnya siswa bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Kemudian, tidak mudah terganggu dengan suara-suara yang berisik. Kemudian, memiliki hobi membaca. Juga suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Kemudian memiliki ingatan yang kuat tentang warna, bentuk, dan pemahaman artistik. Dan umumnya mereka yang punya gaya belajar visual bisa belajar dengan melihat dan mengamati pengajar atau gurunya. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Ciri lain yaitu secara penampilan, orang dengan gaya belajar visual umumnya cenderung rapi. Tidak suka mendengarkan namun lebih suka melihat. Orangnya teratur, berpakaian indah atau rapi. Anak dengan gaya belajar visual menyukai percobaan atau peragaan dan lebih suka mengamati bagan grafik atau gambar. Metode belajar yang tepat anak dengan gaya belajar visual yaitu dengan merangkum, membuat peta konsep, kemudian membuat video ilustrasi, lalu membuat catatan dengan diwarnai atau menggunakan bentuk-bentuk. Gaya belajar berikutnya yaitu gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Kemudian, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, siswa senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Suka bercerita dan berdiskusi dengan teman. Kemudian mampu mengulangi informasi yang didengarkan. Cara belajar yang tepat untuk siswa seperti ini yaitu dengan diskusi dengan teman, merekam penjelasan guru, kemudian didengarkan ulang, kemudian membaca materi pelajaran dengan keras, lalu direkam dan didengarkan ulang. Metode belajar yang tepat untuk anak auditori selain itu juga dengan diiringi musik, kemudian bercerita di depan kelas, dan mungkin menghafalkan materi dengan keras-keras. Berikutnya,
Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya atau gerak. Hal yang berkaitan seperti olahraga, menari, mainkan musik, percobaan laboratorium itu menarik untuk siswa yang seperti ini. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu cenderung menyukai hal yang bisa didengarkan, dilihat, dan dilakukan secara sendiri. Kemudian, ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau bergerak-gerak. Menyukai belajar dengan praktik secara langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang lebih baik. Kemudian menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan gaya belajar konvensional yang hanya duduk diam dan mendengarkan. Lebih cocok dengan belajar yang melibatkan kerja sama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Metode belajar yang bisa diterapkan untuk tipe gaya belajar kinestetik yaitu dengan mengeksplorasi lingkungan, menggerakkan jari, kemudian berjalan-jalan, dan dengan membuat permainan peran, drama, atau memainkan alat musik. Gaya belajar yang keempat yaitu gaya belajar global. Siswa dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar, juga berhubungan antara satu objek dengan yang lain. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri. Dan mereka bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, tapi cenderung sensitif, mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Anak-anak ini gaya belajar global biasanya kurang rapi, meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Dalam melakukan sesuatu hal sering berserakan, barang-barang berantakan, tidak rapi. Untuk mengatasi hal ini, biasanya perlu berusaha mengkategorikan barang-barang yang dimilikinya. Anak dengan tipe global ini tidak bisa hanya memikirkan satu saja, tapi biasanya langsung sekaligus banyak hal yang dipikirkan. Meskipun satu tugas belum selesai, dia akan berusaha menyelesaikan tugas yang lainnya, jadi kurang terstruktur. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya termasuk perasaan orang lain dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar analitik. Siswa dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah dengan sangat terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik, teratur. Mengerjakan sesuatu hal bertahap, runut, kemudian fokus mengerjakan satu tugas, tidak akan mengerjakan tugas berikutnya jika tugas yang pertama belum selesai dikerjakan. Kemudian mampu berpikir secara logis, tidak menyukai jika ada bagian hal yang dikerjakan itu terlewat. Cara belajar konsisten dan tetap. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta. Namun, seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dilakukan. Hanya berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompoknya untuk belajar bersama. Biasanya mereka punya kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya fokus pada satu hal.
Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur, runut, sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Jadi metode belajar yang tepat dengan konsisten melakukan, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang telah dibuatnya. Jadi mereka harus benar-benar secara teratur menerapkan jadwal yang telah disusun untuk gaya belajar analitik. Demikianlah gaya-gaya belajar yang Bu Hani sampaikan. Jadi secara umum ada 5 gaya belajar. Yang pertama tadi ada gaya belajar visual dengan ciri-ciri bisa mengingat dengan baik, tidak mudah terganggu dengan suara berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk warna dan pemahaman artistik. Kemudian memiliki kemampuan menggambar mencatat sesuatu dengan detail. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Ciri-cirinya memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suaranya berisik, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, suka bercerita dan berdiskusi, bisa mengulang informasi yang didengarkan dengan baik. Gaya belajar yang ketiga yaitu belajar kinestetik, yaitu ciri-cirinya cenderung menyukai yang bisa didengar, dilihat dan dilakukan sendiri, kemudian menghafal dengan cara berjalan atau gerakan-gerakan, menyukai belajar dengan praktik. Kemudian anak-anak yang aktif akan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, dan menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif dalam bentuk permainan. Gaya belajar yang keempat yaitu gaya belajar global. Ciri-cirinya bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain secara baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya, dan dia cenderung untuk kurang rapi. Gaya belajar yang kelima yaitu gaya belajar analitik. Umumnya berfokus mengerjakan satu tugas dan tidak akan mengerjakan tugas lainnya jika tugas yang dikerjakan pertama belum selesai. Mampu berpikir secara logis, tidak menyukai jika ada bagian tugasnya yang terlewatkan, kemudian cara belajarnya konsisten, dan mempunyai kemampuan untuk membaca fakta-fakta dengan baik. Begitulah ringkasan dari gaya belajar yang Ibu Hani sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, coba kita kenali kalian termasuk gaya belajar yang mana. Maka silakan untuk mengisi kuis dari Google Form yang akan di-share kepada kalian. Terima kasih.